self awareness tuh part of intelligence juga sebenarnya. Jadi intelligence kan ada banyak sisinya. Salah satunya kan interpersonal intelligence. Jadi understanding yourself, your wants, your needs, your motivation, itu salah satu. Kalau aku misalnya ada satu lagu aku putus nyambung misalnya, kenyataan jadi putus nyambung. ya receh sih, cuman kayak kenyataan. Tapi lu yang nulis? Aku yang tulis. Masuk ke entertainment sebenarnya by accident, karena ikut lomba. Waktu itu Idola Cilik ikut itu, terus iseng-iseng audisi, taunya lolos. Dan akhirnya jadi juara 3 gitu. So very unplanned. And maybe one of the biggest misconceptions people have about me adalah orang selalu berpikir when you were my age, Kakak lagi ngapain? Gue udah sukses, tajir, melintir, dan gue punya apartemen, gue punya mobil. Takut. I'm so sorry to my ex if you're watching this. I'm so sorry. Ini aku gak pernah share ke anyone, or at least in front of the camera adalah, Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Seperti biasa, di sini ada tempatnya kita ngobrol sama tetangga kita tentang spiritual dan life journey-nya mereka. Nah, hari ini ada seorang tetangga yang mungkin gue udah kenal sejak dia kecil kali ya. Enggak, kecilnya segini lah ya. Langsung aja, ini dia Agatha Chelsea. What's up? Yay, wah gila, gue seneng banget ada Chelsea di sini karena rata-rata umur kita langsung jadi turun. So good to see you again, Kak. I know. It's terakhir kita nge-host Indonesian Idol Junior itu lama banget. 2018 ternyata ya. I was 16 I think at that time. You were 16. Yes. Dan lu nge-MC sama om-om gitu. I met you every week. Dan ini kalau aku bisa sharing sedikit, aku tuh waktu awal-awal aku gak pernah hosting sebelumnya kan, Kak. Jadi that was that was my first experience, and I was so intimidated by you. Oh no. Because I mean, you had like a lot of experience, and then you're so tall and like so intimidating, but you're so nice. So I guess I learned a lot from you. Aduh, thank God. Experience. Beneran. Yeah. At first I was scared of you. Tapi kayak banyak kan orang kayak gitu sih, kayak terintimidasi gitu. Tapi pas begitu ketemu sama gue, mereka makin terintimidasi. Makin ya. Gue jadi kayak Simon Cowell ternyata. Hey kamu, mengucapkan apa kabar aja kayak gitu. Kayak enggak. No. I justru gue sangat seneng ketika gue bisa impart my experience, my values, my everything lah ke lu gitu. Really? Kalau misalnya saat itu. Ya. Gak capek tapi Kak waktu itu kerja bareng aku? Not at all. Really? Why would I? Gak, maksudnya kayak kan anak kecil masih harus kayak nanti ngomongnya kayak gini. Because jujur at that time I feel like you were my mentor in a sense. Tapi kan gue gak pernah bilang sama lo, oke, lu nanti ngomongnya kayak gini. Kayaknya gak pernah kan? Enggak sih. Cuman kayak santai aja, Chels, blah blah blah. You gave me like friendly advice like before we start. Every time before we go on stage tuh selalu Kak Daniel selalu tipikalnya yang kayak, take it easy, it's okay. Kalau mau ngomong aja, blah blah. You're so nice. So Gue adalah orang yang percaya banget sama otentisitas seseorang. Jadi justru gue gak akan pernah ngatur lo. Oke, nanti ngomongnya gini, berdiri begini atau apa. Exactly. Gue pengen lu justru keluar senyaman mungkin dan let you shine, sechill, exactly. Shine your authenticity to others, you know, your originality. Cuman we're not talking about Indonesian Idol Junior. Kita akan ngomongin tentang Agatha Chelsea, right? And gue terakhir di tahun 2018 tersebut ketemu sama lo bilang mau ke Melbourne untuk sekolah psikologi. Iya, aku ngambil jadinya double major aku, Kak, neuroscience sama psikologi. Right, dan gue ngomong hal yang sama Chelsea saat itu dan sekarang juga. Lu pelajarin apa itu? Kok pinter banget ya? My goodness. Tapi okay, before I go there, gue pengen tahu dulu deh kayak masa kecil lu tuh seperti apa sih? Lu tumbuh di Bandung? Aku tumbuh di Bandung, iya. Okay, so tell me about your childhood. I was born and raised in Bandung. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. So, and then my parents waktu punya aku tuh masih muda banget. Jadi dynamicnya lebih kayak sometimes they can be my friends too. Right. Gak yang kayak hierarki banget. Yeah. And then dari kecil suka performing. I love to sing. I love to be in front of the camera. I love to be on stage. Dan masuk ke entertainment sebenarnya by accident. Karena ikut lomba. Waktu itu Idola Cilik ikut itu, terus iseng-iseng audisi taunya lolos. Dan akhirnya jadi juara 3 gitu. So very unplanned. Tapi
I guess my childhood is very berwarna kali ya. And it's thanks to my parents yang sangat-sangat memberikan banyak kesempatan buat aku eksplor sana sini gitu. Idola cilik umur berapa ya? I was 11. Wow. Yeah. Oh, actually kayak Angel Peters juga ya. Dia umur 11 juga ya. I was 11. Tapi before that emang aku udah mulai ini juga sih Kak. Kayak mamaku sering anterin misalnya casting. Jadi kayak syuting iklan. Terus kayak photoshoot kecil-kecilan gitu. Cuman dari kecil emang banci tampil aja Kak. Senang aja gitu, senang-senang depan kamera aja gitu. Lalu kenapa bisa sampai pengen ngambil neuroscience and apa tadi? Psikologi? Psikologi ya. Karena dari semua experience aku di entertain dan di sekolah, aku tuh ngerasa benang merahnya adalah aku tuh suka banget perhatiin orang lain. Kayak I love to see kenapa sih dia behave-nya the way they do, kenapa mereka bisa sukses in this field. Jadi emang aku suka observing people. And aside from that, ini aku gak pernah share ke anyone, or at least in front of the camera, adalah aku dari kecil tuh ngerasa aku gak pernah fit in Kak. Oh. Ya, jadi kayak di sekolah aku gak fit in. Yeah. Di tempat syuting pun aku gak fit in. Di mana-mana aku ngerasa aku gak fit in. Karena I was this shy and quiet little girl sebenarnya yang kayak anehnya bisa tampil depan kamera gitu. Cuman I was really shy and I was really quiet. Jadi aku gak pernah fit in di situasi manapun. Di sekolah aku ngerasanya terlalu apa ya? My friends lebih sering main dibanding aku karena aku syuting kan. So I didn't really fit in. And then di lokasi syuting aku tipikalnya nggak terlalu bisa bersosialisasi juga. So I was also kind of distant, ngerasanya nggak fit in juga. And because of that, itu motivate aku buat ambil neuroscience sama psikologi karena aside from helping me understanding people, I want to understand myself. Right. So I guess itu sih. The why is that. Have you understand yourself? Not really until now. Lu udah lulus tapi ya. Yeah, I graduated but not really. Tapi gue bingung ya, yang kalau misalnya kita ngomongin soal psikologi, I think atau neuroscience. Neuroscience itu lebih ke brain, right? Brain, yeah. Ke how does the brain work? Yeah. Gue penasaran sih, pentingnya self awareness. Kayak how do you explain self awareness ya? Gue agak bingung juga. Kesadaran pemahaman diri kali ya. Pemahaman diri akan diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi gue baru mendengar si self awareness ini ketika gue sudah married. Jadi di awal-awal sebelum married tuh gue benar-benar nggak ngerti dan gue nggak tahu kalau misalnya ada kata self awareness. Setelah gue married gue baru yang ada ya kata self awareness, dan ternyata semakin gue mengerti atau memahami diri gue sendiri, semakin gue bisa ngehack diri gue sendiri. Yes, betul. Karena gue tahu ada beberapa hal yang emang udah default gue akan ngelakuin, tapi kalau misalnya gue bisa ngehack, itu akan membuat gue jadi nggak default lagi gitu. Iya, betul. Tapi ya gue harus tahu self awareness itu sendiri. Gue harus paham dulu gitu. Iya, benar. Untuk mengerti diri gue. Yes, especially kan self awareness tuh part of intelligence juga sebenarnya. Jadi intelligence kan ada banyak sisinya. Salah satunya kan interpersonal intelligence. Jadi understanding yourself, your wants, your needs, your motivation, itu salah satu part of intelligence juga. Jadi makanya ketika kita bisa memahami diri sendiri dan juga apa yang kita mau out of life, that means you're getting smarter for yourself too. Actually, yeah. Jadi semacam empathy tapi untuk diri sendiri. Yeah. Right. Interesting. Okay. Setelah lo sudah lulus gitu ya, dan orang-orang kan banyak yang kayaknya ngelihat ya jadi Agatha Chelsea nih kayaknya udah jelas banget nih dari kecil dia suka nyanyi, dia di entertainment, dia udah nge-host di Indonesian Idol Junior gitu. Setelah lulus kayaknya lu langsung masuk ke dunia entertainment and nyanyi, jadi presenter, acting dan lain-lain. So how is it for you? How is it for me? I realized that emang being on stage and also in front of the camera is something that I've always loved since I was a kid. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk aku to explore other things as well. And maybe one of the biggest misconceptions people have about me adalah orang selalu berpikir dengan aku entertain dari kecil, itu udah pasti career path yang bakal aku tuju for the rest of my life. Adalah entertainment. Iya, orang selalu berpikirnya seperti itu. Kayak enak banget ya udah tahu dari kecil mau jadi apa, sukanya apa. Padahal sebenarnya aku rasa
buat suka satu hal, buat suka tuh kan gak cuma satu hal ya. Kadang you can like multiple things too. You can pursue multiple things too. Dan malah kadang on the flip side-nya, aku sering ngerasa aku gak ada that much chance to explore. Karena dari kecil emang udah kayak udah bikin jalannya di entertain gitu. But I guess if you ask me how is it so far for me, I like what I'm doing. Tapi gak menutup kemungkinan buat aku explore other opportunities too in the future, I guess. Chels, yes. Kayaknya lu sama gue mirip banget sih. Karena lu tadi ngomong pertama kalau misalnya lu itu the odd one out, bilangnya apa tadi? I don't really fit in ya. You don't fit in, yes. Itu gue banget juga, gitu. Gue adalah tipikal anak yang dari kecil sampai SMA sampai kuliah itu kayak ada yang off aja gitu. Jadi ada yang gue bilangnya ke diri gue itu off beat. Jadi yang lainnya on beat tapi gue off beat sendiri. Dan yang kedua, we can do anything. Lu bisa acting, lu bisa nyanyi, lu bisa jadi presenter, lu bisa you're very smart, lu bisa lulus kuliah dengan neuroscience dan psikologi gitu. Jadi kayak you can do anything. Dan itu malah membuat lu jadi bingung. So if I can be good at everything, what can I be great at? What exactly about the field that I'm best at? Itu yang masih kayak jadi $1 million question, I guess. Tapi kayak kalau mau pikir positif, yang aku lihat kadang-kadang ini aku pernah dengar gitu. So I had this conversation with my friend, and then dia bilang gini. Aku selalu bilang kan, aku tuh ngerasa in singing I'm good, but I'm not the best. I'm not like Whitney Houston. And then in acting, I feel like I'm okay, but I'm not like Johnny Depp gitu. Terus kayak in neuroscience, I think I'm okay, but I'm not like a neurosurgeon yet gitu. Jadi aku merasa di semuanya tuh aku masih kayak biasa aja, sama jack of all trades gitu. Terus dia ngomong kayak, tapi maybe kalau misalnya lihat orang yang jago nyanyi, itu mungkin ada ribuan atau jutaan. But then kalau di-combine orang yang bisa nyanyi, bisa acting, bisa hosting, and then also into neuroscience, into psychology, mungkin the unique combination cuma ada aku. Or in this world probably cuma ada kayak 20 or 30, gak banyak gitu. Jadi makanya I guess on the bright side, punya banyak hal yang aku kejar dari kecil dan aku sukai itu, plusnya adalah aku jadi bisa menciptakan my own unique combination that makes me, my identity gitu. So That's I guess, so good. Gue sempat denger, nggak tahu, gue sama istri gue tuh ketika lagi di Bali, gue ingat banget gue di mobil tiba-tiba ngomong sama dia, lu tau gak sih kayak gue ngerasa persis apa yang lu ngomongin. Sebagai YouTuber gue gak sehebat si ini, sebagai aktor gue gak sehebat si ini, sebagai all these things lah. Sebagai business owner gue gak sehebat si ini. Gue punya patokan-patokan tersendiri, tapi kenapa gue cuman setengahnya gitu dari si patokan tersebut gitu, you know. Even sebagai marathoner gue gak secepat si ini gitu, you know what I mean, like semuanya itu serba average gitu. Like not bad, but not amazing gitu. Exactly. Dan akhirnya gue bilang sama istri gue bilang kayak I feel like, you know that saying, jack of all trades, master of none, right? Kayak gitu. Dan sure enough ketika kita udah nyampe di bandara, ada satu orang pakai kaos, belakangnya tulisannya gede banget, jack of all trades, master of none. Dan gue yang kayak, ini apa ya artinya ya? Dan di situ gue berdoa sih, gue tanya sama Tuhan gitu. Gue bilang, Tuhan, ini kayak pertanda banget nih. Apa nih yang harus gue tanyakan gitu Tuhan? Kenapa tiba-tiba tadi ngomongin sama istri gue, sekarang tiba-tiba gue ngelihat kaosnya gitu. Dan di situ Tuhan kayak taruh di hati gue, tahu nggak kenapa lu become jack of all trades? Because you're a master communicator. Di situ gue baru nggak, gue bisa ngelakuin semua, producing a movie, business owner, I punya podcast, I'm building a media company, acting, karena my communication skill yang selalu gue asah. You're a storyteller. I'm a storyteller, exactly. Gue by default ketika gue ngomong sama lu,
tiba-tiba otak gue udah structuring a story. Begitu juga ketika gue lagi jualan untuk bikin film, ketika gue lagi jualan untuk bikin sebuah brand, ketika gue jualan untuk ngekonsepin sebuah acara. Everything di otak gue itu udah storytelling gitu. Walaupun gue nggak sadarin gitu. Gue baru sadarin ketika gue lagi baca buku tentang storytelling atau nonton YouTube konten tentang storytelling. Gue yang kayak, that's what I've been doing this whole time. You know, kayak some people actually put it in a language gitu. Nah, jadi I don't know, karena emang dari dulu itu gue emang passionate banget sama storytelling. Banyak orang yang mikir kalau gue itu suka banget sama musik. Background gue MTV. Padahal gue sebenarnya sukanya di atas panggung ya, bukan musiknya. Storytelling Banci tampil ya gitu. Sama storytellingnya of course. Ngomongin soal band ini, ngomongin soal lagu ini, ngomongin soal lirik ini. Dan gue gak tahu ya, kalau akhirnya dari lu sendiri ketika lu udah mulai mengenal Chelsea sekarang, Chelsea yang udah bukan umur 16 lagi gitu, Chelsea yang udah ngelewatin pandemi, udah ngelewatin kuliah, udah selesai dan masuk di entertainment pun juga udah lebih serius gitu ya, bukan sebagai idola cilik lagi gitu. How was it for you? Maybe aku mau give a commentary first about what you were saying before. Sure. Karena jujur ya kayak me as someone yang bisa dibilang aku belajar hosting pertama tuh sama kakak. I feel like you're the best in hosting. Like as a presenter, you're one of the best. So if you think you're a jack of all trades, this is me saying that you're not, because people look up to you, and I also look up to you when it comes to hosting and presenting and all of that. Thank you. Gue sampai nggak tahu harus ngapain gitu kayak all this compliments. Oh, stop it. Oh. Gue merah. Tapi for real, karena apa ya? I mean waktu dulu zaman aku kecil nonton TV Indonesian Idol, you were the host, and like aku juga nggak pernah kebayang waktu itu when I was 16 I can be on the same stage as you, because because I really did learn so much from you. Cuman mungkin kalau ditanya tadi the question about becoming more serious in this industry, how is it going for me? Aku rasa juga salah satu hal yang kita mirip. Yes, I also love storytelling. I love communicating stuff. I love telling people about what I learned, which is why sekarang ini jadi lebih fokusnya malah kalau bikin konten atau apapun itu lebih base-nya I share insights about neuroscience or psychology, which is aku berusaha membuat dari yang awalnya abstrak konsep jadi konsep yang orang-orang lebih mudah pahami gitu. And I love doing it so much gitu. And I think itu salah satu hal yang I just recently discovered about myself too. Karena before that aku mikir entertainment tuh harus yaudah yang penting it's only music or like movies and then just fun stuff gitu. Tapi ternyata sekarang ini aku menemukan not the perfect but near perfect hybrid of best of both worlds that I like, which is education as in psychology and all that, and also entertainment. And I'm trying to bridge that two pillars of the things that I like in my life. Chelsea sendiri sebenarnya passionnya apa? I really love this is also something that I just recently discovered. I love teaching. Okay. I love teaching. I love apa ya? I guess storytelling, tapi memang lebih ke sisi education-nya kali ya. Which is why sekarang aku lagi ngerjain ini juga Kak. Aku lagi bikin platform education namanya Neuron Edu, in which aku sharing insights about the brain, about how to live a more productive life, and I guess itu yang aku really love doing sih. Di Instagram maksudnya. Oke. Neuron Edu namanya. Wow. Yes. Come on. I mean baru banget sih. I've been doing it for like I think only a year. Cuman harapannya sih one day bisa jadi something yang something bigger ya. Karena I really baru menemukan sih kayak karena yang aku bilang tadi dari dulu tuh aku ngerasa nggak pernah fit in. Kayak di entertain, yes I love to sing tapi nggak fit in karena nggak really it doesn't feel that true to me gitu. Oh berarti lu harus nyanyiin tentang neuroscientist maybe kinda lyric. Maybe I don't know. My brain and your brain we click. Maybe. And that's love, you know, that's like neurotransmitter going on gitu exactly, ya, probably, you know, like use the big words gitu kan. I don't know, tapi kayak baru menemukan sih kayak di being on stage and then sharing something yang aku rasa aku suka and also relevant, I guess. Yeah, I love that.
I am excited for that. Kayak lu nyanyi lagu dan tema liriknya itu tentang brain. Maybe. Interestingly, several of my last songs itu based off psychological theory. Tell me more. Jadi kayak ada satu lagu yang kayak judulnya 8 huruf. Itu aku sharing basically POV orang yang punya avoidant attachment style. Wow. Ngomong ke orang yang punya anxious attachment style. Right. Kalau saya kalian nggak ngerti apa yang dibicarakan sama Chelsea, baca buku judulnya Attached. Yes. Jadi di situ ada anxiety attachment, ada avoidance attachment sama secure attachment. Iya, jadi kayak based on that. Terus kayak gak tahu sih, aku sering kayak lagu aku yang terakhir pun judulnya Nyaman. Itu kan tentang basically it's one of my manifestations of love that I hope I will get one day. Cuman base-nya adalah karena orang kan banyak yang mengartikan cinta tuh sebagai perasaan yang menggebu-gebu and very passionate, right? Tapi kalau based on neuroscience, love yang sebenarnya tuh malah supposed to make you feel safe and like secure, make you more focused gitu. Jadi makanya stemming from that, I wrote a song about having this kind of love yang ideal in my eyes and also according to neuroscience theory. Tapi itu sangat berlaku untuk para wanita. Really? You're very biased. You're saying kalau misalnya love itu dari neuroscience perspective, yes, itu bisa membuat lo ngerasa aman, nyaman. Yes. Tapi itu it's very women perspective banget menurut gue. Okay, explain from untuk a guy's seorang laki-laki justru a sense of responsibility is love. Tapi kalau misalnya mau dapatnya adalah a sense of respect. Okay. Ketika makanya gue sering banget ngomong ini, ada buku judulnya Love and Respect. Okay. Gue sering banget ngomongin ini kalau misalnya perempuan itu memang pengen banget ngedapetin yang namanya cinta atau sayang. Okay. Bahkan kata-kata pun yang dia ucapkan itu kebanyakan kata-kata yang base-nya on love, gitu. Why? Ketika ada pasangan lagi berantem, lu tanya sama dia, do you feel unloved or do you feel disrespected? 80% wanita akan bilang I feel unloved. Okay. 80% laki-laki akan bilang I feel disrespected. Jadi si perempuan kalau misalnya dia lagi ketemu sama teman ceweknya dan dia lagi nongkrong sama teman-teman ceweknya dan dia mulai curhat tentang suaminya atau pacarnya, kayaknya laki gue udah gak sayang lagi deh sama gue. Langsung ngomongnya gak sayang. Dia lebih sayang sama ini. Dia lebih sayang sama pedal sekarang. Dia lebih sayang sama komunitas larinya. Dia lebih sayang sama motornya. Dia lebih sayang sama whatever. Dia lebih sayang sama anak kita sekarang. You know, stuff like that. Jadi kayak kata-kata sayang itu sering muncul dari kata-kata dari perempuan gitu. Laki itu ngomongin soal respect. Gitu. Jadi kayak kebanyakan laki ketika dia lagi berantem sama istrinya dan habis itu curhat sama temen cowoknya gitu ya, dia bilang, bro lu bayangin deh, gue udah capek-capek kerja bro, gue udah pulang bro, ini gue kerja buat siapa? Buat istri gue juga. Yang ada begitu nyampe rumah, masa berani banget dia ngomong gitu sama gue. You know, that's like a different kind of completely needs, then I think like when you said about being comforted, being secure, itu perasaan perempuan semua tuh yang. Tapi isn't being respected also part of being secured? Correct, right? Betul. Being respected itu adalah cara untuk seorang laki-laki itu merasa dicintai. Kayak gitu. Jadi and then he will feel secure. Secured, right? Tapi ini out of topic. Kalau respected nih, a guy kan for a woman dia perlunya feeling loved. Berarti bisa diberikan dengan memberikan all those love languages, right? Words of affirmation, and then the attention, the time, and all that. Kalau laki-laki kan respect. The language of love. Tetap ada 5 love languages. Itu this is like different book now. Yang satu ini booknya Love and Respect, yang ini 5 love languages. Kalau yang kalau laki-laki to feel respected itu gimana? Itu ada nanti lu lihat aja nama writernya siapa lagi lupa gue. It's another book. It's a book, Love and Respect by Emerson Eggerichs, Dr. Emerson Eggerichs, dan dia bilang kalau untuk perempuan ada dia bikin singkatan COUPLE
gitu, couple. Couple itu misalnya C-nya itu comfort, O-nya apa, U-nya apa, P-nya apa, dan lain-lain. Kalau cowok itu CHAIRS, chairs. Chairs, okay. Which gue juga lupa. You forgot the acronyms ya. The acronyms you can search it, you can look it up. Tapi menurut gue itu make sense banget. Jadi ketika seorang perempuan memperlakukan prianya dengan si CHAIRS ini, itu gue ngerasa itu ternyata itu self awareness, balik lagi ngehack diri gue sendiri. Okay. Dan ngehack diri istri gue misalnya kayak gitu, jadi supaya gitu caranya untuk gue mencintai dia kayak gitu. Kayak gitu sih. So anyway, stuff that we learn every day. New stuff that we learn every day. Balik lagi kalau misalnya tadi lu ngomongin soal nyaman. Nyaman itu adalah It's a song that I wrote, untuk tadi ya pas sebelum ini sebelum kita syuting, Chelsea bilang kalau misalnya lagu-lagu dia yang sebelumnya itu banyak tentang cinta dan lain-lain, tapi manifestasi semua gitu isinya jadi kenyataan Kak. Jadi kenyataan gitu. Jadi makanya this time aku kayak aku nggak mau lagi nulis lagu galau sedih, nggak mau. Lagu cinta, aku berharap punya cinta yang seperti apa one day gitu. So kenapa? Tell me, gak perlu specifically, tapi misalnya ada lagu galau apa yang akhirnya jadi kenyataan? Lagu galau aku misalnya ada satu lagu aku putus nyambung misalnya, kenyataan jadi putus nyambung. ya receh sih, cuman kayak kenyataan. Tapi lu yang nulis? Aku yang tulis. Lu yang nulis? Nah aku tuh gak tahu ya, kayaknya aku tuh tulis terus jadi kayak self-fulfilling prophecy gitu loh Kak. Right. Jadi aku tulis, aku terngiang-ngiang terus, aku promoin terus sampai jadi kenyataan gitu. So, because it's a self-fulfilling prophecy, I guess. Okay. That's why I'm very careful with what I say and what I sing, what I write now. Yeah. That is true. True. Ada banyak lagu-lagu yang menurut gue si artisnya nyanyiin dan booming banget. Booming banget ya. Dan akhirnya jadi kehidupan artisnya jadi kayak gitu kan? juga. Iya. Jadi kayak gitu juga. Iya, makanya aku jadi ingat juga orang tua aku pernah ngomong kayak hati-hati ya kamu kalau nulis lagu tuh jangan yang sedih-sedih, ngomong jangan yang sedih-sedih, karena omongan tuh doa loh, selalu dia ngomongin kayak gitu. Yeah. Dan sekarang aku baru paham kayak iya bener sih, omongan tuh doa, jadi gotta be more careful. Ada satu ayat yang gue pegang banget, yaitu jagalah hatimu kan, jagalah hati gitu. Jadi untuk menjaga hati gue benar-benar ngejaga banget dari apa yang gue ucapkan, dari apa yang gue nonton, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, itu untuk menjaga hati gue. Iya. Deg-degan banget gue kalau misalnya sampai kalau gue tidak kayak nggak apa ya, agak bablas lah. Iya. Dengerin lagunya itu kan kayak diulang-ulang terus. Subliminal kan, itu kayak message yang kita nggak nyadar tapi sebenarnya ngefek juga gitu. Dan akhirnya lu sendiri gimana kalau misalnya setelah putus nyambung tuh cuma satu-satunya lagu? Satu lagu. Terus lagu apa lagi aku pernah ya? Putus karena LDR misalnya. Beneran kejadian Kak. Putus karena LDR. Jadi kayak padahal udah LDR dulu. Bentar. Terus beneran putus. Jadi setelah udah rilis lagunya putus Kak. Nggak beneran aku. Bukan. Enggak. Lu sekarang lagi, jadi lu ke Melbourne ya saat itu? Ke Melbourne ya. Lu ke Melbourne, udah punya cowok. Iya. Dan abis itu udah LDRan. Iya, jadi aku tuh udah LDRan setahun sebenarnya. Udah setahun. Abis itu muncullah lagu judulnya Putus Karena LDR. Iya iyalah. Enggak, itu kayak si cowoknya mikir kode keras banget nih, abisnya di ya iyalah putus. Salah ya? Apa karena itu ya? Kan aku mikirnya kayak berandai-andai aja putus karena apa? Oh LDR gitu. Kan berandai-andai Kak. Tapi itu kan kayak kode keras ya tau ya. Masa sih? Iya ya. Gue sebagai mungkin karena itu jadi kenyataan. Iya. Bukan mungkin karena emang karena itu jadi kenyataan. Iya, lu coba tanya cowok lu, kita putus pas LDR kemarin gara-gara lagunya apa? Bukan. Mungkin itu jadi faktor yang besar. Iya. Tapi jadi lagunya rilis dulu belum putus. Lagu rilis itu kayak pas lagi zaman promo, kayak sebulan setelah rilis baru putus. Ya iyalah. Salah ya kayaknya ya. Gak boleh. Temen-temennya dia pada bro lu kayak putus ya gitu ya. Lu bukannya pacaran sama Chelsea. Iya. Itu lagunya Putus Karena LDR tuh kayak buat lu deh bro. Iya juga kali ya. Iya pasti mikir gitu. Kalau aku di interview ditanya lagunya ini inspirasi dari siapa, aku selalu bilang ini dari cerita film gitu. Aku gak pernah bilang dari pengalaman pribadi Kak.
Which is bener, aku gak pernah nulis dari pengalaman pribadi sebenarnya. Oke. Cuman at the end of the day selalu jadi kenyataan. Jadi pengalaman pribadi. Iya gitu. Iya, Jadi iya. kayak, Putus nyambung juga. Iya. Ya. Jadi hati-hati guys kalau misalnya lo gotta be bikin careful lagu. ya. To my fellow friends out there yang juga hobi nulis lagu, hati-hati kalau nulis lagu ya. Yang bagus-bagus aja. Yang manifestasinya bagus-bagus. Manifestasi bagus-bagus aja. Bagus-bagus buat lo. Iya, Exactly. benar. Ya. Nyaman salah satunya. Nyaman bagus Okay. ya. Tentang apa emang nyaman? Tentang intinya cinta yang apa adanya sih. Yang kayak maksudnya karena kan aku liatin yang menurut aku couple goals di otak aku tuh my grandparents and then my parents juga. Mereka tuh yang kayak mereka bisa happy dengan hal kecil. Jadi gak butuh grand gestures, gak butuh hal yang lebay-lebay. Tapi mereka dengan kebersamaan aja udah happy. And I really wish I can get that one day. Yeah. Amin. Fingers crossed. Amin. Oke, Chelsea sendiri jadi sekarang gue cukup kaget sih ketika lo tadi bilang kalau misalnya ada apa ya, I don't know, kayaknya identity crisis is a little bit too strong of a word gitu ya, tapi partially kinda like that ya. Finding your purpose, finding my purpose, finding my why, right? Gimana cara I want to know about that journey sih. Karena lu boleh dikasih tau gak lu umur berapa sekarang? Yes, of course ya. Okay. 23. You're 23. Dan sekarang ini kebanyakan anak-anak umur 23 tahun itu feeling gue identity crisis. Getting closer to quarter life crisis. That's what they say, right? Dan you know what? Gue pengen ngasih tahu ke semua orang-orang saat ini yang lagi nonton, yang mungkin lu kenal juga, yang sekarang ini sudah mendekati angka 25 dalam hidupnya mereka. Oke, di zaman gue gak ada yang namanya quarter life crisis. Really? Yang ada midlife crisis. Tapi semua pada bilang aku juga gitu sih. Kayak yang like people older than me. Gak ada. Di zaman gue itu gak ada satu kata term yang namanya quarter life crisis. But what were you doing when you were 23, if I may ask? No, 25. Yeah, I mean when you were my age, Kakak lagi ngapain? Gue udah sukses, tajir, melintir, dan gue punya apartemen, gue punya mobil. Takut. Tapi gue gak ada sosial media. And that is the biggest reason kenapa gue ngeliat saat ini banyak orang yang menghadapi quarter life crisis. Yeah, because social media banyak nge-compare kali ya sama like the standards and all that. Yeah, no, but all jokes aside ya, walaupun gue umur 23 dan gue karena saat itu gue udah di MTV, gue udah bisa beli mobil dan punya apartemen gitu, tapi tetap aja I still feel empty, right? I still feel empty. Walaupun gue nggak takut sama yang namanya quarter life crisis. Again, when I said like karena saat itu belum ada social media, I don't know. Gue sedih banget sebenarnya. Kenapa gue mikirin soal si quarter life crisis ini? Baru beberapa bulan yang lalu itu ada salah satu staff kita yang dia, I think dia umur 25, I think ya, atau mau ke 26 gitu, gue lupa gitu. Tapi the struggle untuk melawan si quarter life crisis ini so big. Dan dia akhirnya resign dari perusahaan kita. I think gak tau, takutnya kalau misalnya dia nonton habis itu dia WA gue, enggak sih, not because of that gitu, cuman partly because of something that I said yang sama sekali gak ada hubungannya dengan meeting kita. Jadi kita lagi meeting nih, lagi rame-rame. Habis itu gue lagi ngomongin soal karir gue lah, maksudnya kita lagi nge-strategiin si Daniel Mananta Network dan lain-lain. Dan abis itu gue bilang, oh iya, waktu gue tahun 2008 gue mulai Dam I Love Indonesia, dan itu pun juga gayanya sangat MTV banget, it's still cool dan lain-lain. Gimana caranya supaya kita bisa gaya MTV tersebut kita terapin di Daniel Mananta Network. Gue cuma ngomong kayak gitu. Nah, dia langsung ngitung, wait, 2008 Daniel umur 27. Dia udah punya bisnis Dam I Love Indonesia. Gua umur 26. Gua udah membangun apa selama ini? And then she quit. Right? And I am so sad. I'm so sad. Tapi gue sendiri juga
ya udah please, if you wanna be go curious, to your own journey, go to your own journey gitu. Tapi kalau misalnya triggernya emang karena dia curious, pengen ngebangun sesuatu dalam hidupnya dia, please go ahead. Tapi kalau misalnya triggernya gara-gara ngebandingin dengan Daniel Mananta yang umur 27 atau 26 tahun itu di 2008, I don't think that's wise, right? I agree. Dan itu sih yang gue bilang sih, kayak sama Daniel yang dari tahun 2008, apalagi sama di social media yang Karena if we're being totally honest, what we post on social media is the best part. We don't really post the hard part on social media, right? Jadi orang mungkin fenomena gunung es kali ya, ngeliatnya yang bagus-bagusnya doang tuh di atasnya, the tip of the iceberg. Tapi bawahnya kan nggak tahu the struggle that we went through, right? And I really like what you said about it's okay if it's gara-gara curiosity, because I think semua hal yang kita lakuin, if motivasinya is because we're curious, kita pasti bakalan pour our hearts into doing what we're doing, karena kita based on curiosity gitu. Jadi makanya aku percaya banget when it comes to learning, when it comes to having a career, or I don't know, doing anything in life, it should be based on you being a curious person and you want to learn something more. How lu sendiri gimana? How do you stay curious every day? Honestly, aku secara pribadinya, personality-wise, I'm quite open to new experiences. So my curiosity is very high. I love learning about new stuff, even stuff yang gak relate to what I'm doing juga aku suka gitu. Kayak simple as misalnya, if people talk about, I don't know, physics or economy, which is not my stuff. Tapi kalau orang ngomong aku seneng gitu, kayak oh gitu ya, oh ternyata computing is like that ya gitu, aku suka gitu. Jadi makanya I'm naturally quite a curious person. Cuman maybe a tip that I can give to people out there to stay curious adalah there's so much in this world. Dan aku rasa ini sometimes can be frustrating too, is that you have so much things. Di dunia ini ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari, bisa kita cari tahu, but so little time. So I think you gotta stay curious, karena secara naturalnya emang humans love novelty, right? Kita suka hal yang baru, kita suka hal yang bisa spark our motivation, our new ideas gitu. Jadi makanya stay curious, karena it's also one of the ways you can combat depression and anxiety by being curious. Yeah. Oh really? Karena most of the time orang yang depressed itu karena satu udah gak hopeful, and when you're curious and you learn new stuff, you have new perspectives, you tend to be more hopeful, right? Jadi makanya I guess it's the antidote of all those helplessness and also feeling sad and down. So, interesting. Biasanya orang mikirnya stay grateful. Tapi jarang yang gue denger untuk nge-battle depression adalah dengan stay curious. Curious, karena sometimes ada beberapa orang yang mungkin dia omongin grateful tuh nggak kena, nggak mempan, karena kayak okay, grateful and then what? Kayak nggak, there's nothing I can do about it, right? Gitu. Tapi kalau when I say okay, you gotta stay curious, you learn new stuff every day. Kayak satu hal yang aku selalu bilang ke adik aku, kalau dia lagi stres, aku bilang okay then, if you're stressed, ngerasa nggak ada growth, you find a new hobby or you find a new stuff that you like. Wow. Doesn't have to be stuff that you like, but new stuff aja. Karena naturally, when there's something novel in our lives, our brain releases dopamine, right? Yeah. And it makes us feel good. Gitu. Jadi makanya it's proven scientifically as well that when you're curious, when you learn new stuff, it's the antidote of depression. Yeah. Wow. Enggak, gue lagi wow. Ini ngejelasin banget sih. Ngejelasin banget. Pertama emang gue sendiri juga adalah orang yang sangat curious. Yep. Makanya banyak bintang tamu yang di sini, kayak Chelsea juga sering ngomong sesuatu yang actually gue gak pernah ngomongin ini karena kita gak ada script, by the way guys. Kita gak pernah ada prompter dan script. Tapi gue bener-bener curious aja sama kehidupannya seorang Chelsea. Curious aja sama kehidupan para tetangga kita. Nah yang kedua, gue juga curious tentang hal-hal yang menurut gue selama ini udah normatif dalam hidup gue. Contoh kayak membesarkan anak. Gue mikir ya emang udah standarnya seperti itu. Membesarkan anak seperti ini. Atau pernikahan gue ya seperti ini karena ya gue ngelihat pernikahan bokap nyokap gue, berarti ini normalnya seperti ini.
Sampai akhirnya gue mikir, gimana kalau misalnya ada sebuah kebenaran di luar sana yang pernikahannya itu harusnya seperti ini dan nyokap bokap gue salah ternyata selama ini. And that's when I started being curious. Jadi setiap tahun 1 kali dalam setahun gue selalu baca buku tentang marriage dan gue selalu nemuin hal-hal yang baru, new stuff. What's like the latest discovery you found about marriage? Gue baru baca tentang namanya Boundaries in Marriage. Ditulis sama Henry Cloud sama John Townsend, I think. If I'm not mistaken. Jadi mereka itu ngomongin tentang kadang-kadang cara yang paling sehat adalah set boundaries. Sama kayak dalam sebuah pertandingan basket atau misalnya sepak bola. Itu kita ada rules of the game ya. Ada hal-hal yang boundaries-boundariesnya yang kita nggak bisa lakuin. Kalau nggak ya fault gitu. Dan itu udah dikomunikasikan di awal. Nah jadi kadang-kadang kita itu nggak pernah mengkomunikasikan boundaries kita apa ke pasangan kita, sehingga kita simpen terus gitu, dan itu nggak sehat. Contoh kecil ya, tapi sebenarnya di buku itu banyak banget yang di breakdown sampai gue bilang Viola, yuk duduk bentar, gue pengen bacain lo paragraf ini. Dan dari paragraf itu akhirnya kita jadi ngobrol lebih banyak lagi gitu. Dan kita akhirnya mulai ngomongin, oh itu dia kenapa orang tua kita kayak gitu ya. Oh kalau mereka akhirnya kita kalau misalnya berantem di dalam sebuah pernikahan guys, udah pasti lo akan berantem. Ya udah gitu aja. Kalau kita berantem, gimana caranya supaya kita bisa berantem dengan sehat. Itu yang paling penting gitu. Dan boundaries itu menentukan lu bagaimana bisa berantem dengan sehat untuk tidak sampai menghancurkan, tapi berantemnya itu justru kayak sebuah gesekan yang mempertajam pernikahan itu tersebut. I see. So that's you know. Dan gue juga setiap hari karena gue lagi pengen menajamkan diri gue sebagai seorang sales gitu. Karena everything in this life needs sales. You know, you need to sell yourself, you need to sell your product, you need to sell your podcast, you need to sell everything. Jadi setiap hari sebisa mungkin 5-10 menit gue nonton konten apapun tentang sales. Gue akhir-akhir ini nontonin tentang dari Tony Robbins lah. Ada satu Myron Golden gue suka banget, ya dari cara dia teachingnya. Those are the things that make me curious. Gue curious gimana orang-orang di luar sana melakukan sales, because I hate sales. It doesn't have to be something that you like, right? And that's the thing, It doesn't have to be sesuatu yang hobinya ini harus hobinya enggak juga. It can be something completely different. I hate sales. I hate sales, I hate finance. Dan dua itu sekarang ini yang gue lagi pelajarin banget. Didn't you take finance Kak for your... Sadly yes. Right? Tapi I hate it. I remember you told me like you took finance. Yeah, I did finance. Yeah, anak finance. Jadi waktu gue dulu gitu ya, waktu gue umur 23 sampai 25, maksudnya mudah aja kalau misalnya gue mau nge-compare diri gue sama yang lain. Tapi it never cross my mind gitu. Gue benar-benar fokus sama apa yang ada di depan gue gitu. Oh, oke. Iya. Bukan ngebandingin sama yang lain-lain. Iya. Kayak mungkin perbedaannya dengan adanya teknologi juga kali ya. Kayak aku ngerasa aku dan teman-temanku semua lagi having the same struggle sih, in a sense. Dan yang kalau teman-teman aku tuh selalu bilang kayak, apaan sih lu udah enak, kerjaan lu udah jelas bla 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 bla. Tapi sebenarnya kalau if I can be really honest, I'm just like the other 23-year-olds juga gitu. I'm still figuring out myself juga, still trying to find my purpose, finding my why, finding banyak juga doubts yang aku miliki gitu, kayak especially with my... Kan kalau kerjaan entertainment, like one of the biggest stigma is that it's not as sustainable or stuff like that. Jadi makanya banyak lah struggle yang atau kegalauan yang aku pikirin gitu ya. Yang teman-teman aku yang lain pun pikirin juga gitu. Jadi makanya like all my friends yang industrinya beda-beda also experience the same crisis in a sense. Yeah. I mean I'm still in the middle of the journey of finding myself, I guess. And I'm enjoying it so far because I feel like that's the beauty of becoming a 23-year-old is that you're figuring out things. So how do you embrace that? How do I embrace it? I guess realizing that I'm not alone in this journey karena banyak orang lain juga yang sama kayak aku, especially like people my age. And
there's this one saying sih yang kayak mamaku selalu bilang ke aku. Karena I'm very, aku tuh orangnya lumayan analitis, terus aku plan ahead, terus aku orangnya, I do have faith in God, tapi there are times dimana faith aku agak bergoyang lah ya gitu, which is I think normal. Tapi my mom, she's very faithful and she's very spiritual, I guess. Dia selalu bilang kayak, ingat Chel, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Kayak it's gonna be okay, it's gonna be fine. Hidup tuh gak segitunya kok. Dan maksudnya you have God that you can always pray to, you can always lean to, and you're not alone in this journey gitu. Terus kayak orang tua aku bilang, even though mungkin karena orang tua aku kan backgroundnya beda sama aku, bukan entertainment, and mereka gak ngerti industri aku. Mereka bilang kayak there are times dimana kamu ngerasa alone mungkin, tapi just know that even though orang tua gak ngerti, you have God who will always understand you. So good. Yeah, jadi makanya I guess that's also my it gives me consolation sih bahwa I'm not alone, and no matter what I think God will always take care of me. Yeah. Gue lucu banget sih lu ngomongin soal burung-burung. Gue baru 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang lalu gitu gue lagi ngelihat burung-burung di udara gitu. Iya. Habis itu gue mikir, nih burung punya agama gak ya? Kok mereka terus dijaga sama Tuhan? Iya, exactly. Burung-burung aja dipelihara loh, apalagi kita manusia pasti dipelihara. Exactly. Makanya gue gak tahu ya, itu otak gue lagi punya dialog sendiri lah tentang agama gitu. Kayak ini burung-burung ada agamanya gak ya? Enggak lah, mereka gak, mana ada tuh punya agama gitu. Tapi tetap Tuhan ngejaga mereka, dan Tuhan memelihara mereka, dan mereka tetap percaya sama Tuhan gitu. Kita aja manusia yang kadang-kadang jadi transaksional banget. Exactly. Dan aku ngerasa apa ya, ada momen dimana with faith and then agama. Karena kan even though aku I was born and raised in a very like Catholic family, like yang mamaku yang selalu doa segala macam. Tapi I feel like when it comes to religion and then also faith, you need your own journey to find it, right? Kayak, it's not something that you're supposed to be imposed with just because other people are religious gitu. Jadi makanya I also had that journey gitu, dimana aku sempat mempertanyakan semuanya. Terus kayak emang bener ya ada Tuhan, emang bener ya God will help me and all that gitu. Tapi aku sadari even in that moment of doubt, even in that moment of questioning the existence of God and His presence, aku selalu dibantu dan aku selalu disayang. And I think that's the truest form of unconditional love, itu cinta ya Tuhan ke aku, ke semua kita semua lah gitu. Karena even di momen dimana kita nggak mencintai Dia aja, He loves us still. So I think itu sih the truest form. Kita harus belajar untuk mencintai sesama manusia, dan also mencintai diri kita sendiri as much as God loves us, I guess. Gue, lu pernah denger ini gak sih kalau misalnya Tuhan itu gak punya cucu? Kita selalu bilang kalau misalnya we all sons and daughters of God gitu. Kita anak-anaknya Tuhan. Tapi kita bukan cucu-cucunya Tuhan. Why? Karena lu gak bisa nyembah Tuhan yang disembah oleh nyokap lu. Yes. Lu harus membuat Tuhan itu sebagai bapak lu sendiri. I agree. Makanya bapak kami, bukan kakek kami. Betul. Right. Karena kalau misalnya lu gak punya hubungan sama Tuhan yang menciptakan lu, berarti lu mempunyai hubungan dengan Tuhan yang menciptakan nyokap lu. Dan akhirnya hubungan itu gampang banget dimanipulasinya lah. Kayak betul. Gitu oleh nyokap lu sendiri atau bokap lu sendiri. Gitu. Gak deket juga rasanya pasti. Jadi lebih distant kan. Karena ada barrier-nya. So I think contoh dulu ketika gue waktu masih kecil, gue nggak punya hubungan dengan Tuhan, sehingga yang Tuhan yang gue kenal adalah Tuhan melalui kacamata nyokap gue. Nah, nyokap gue itu she's a very devoted Catholic. Nah, cuman dia mempunyai sebuah kebiasaan buruk yang menurut gue pengen shortcut nakut-nakutin gue aja gitu ya. Ini kalau misalnya makanan yang nggak habis Tuhan marah loh. As easy as that, gitu kan. Dan itu kan diulang-ulang gitu. Wah, ini makanan gak habis, nanti Tuhan marah loh. Dosa loh ini kalau makanan gak habis. Right? Jadi akhirnya gue jadinya mikir kalau Tuhan itu pemarah,
dan makanan gak habis satu butir nasi aja itu gue bakal masuk neraka karena itu dosa gitu kan. Sampai akhirnya gue mempunyai hubungan sama Tuhan gitu, dan ternyata Tuhan gak sepemarah itu juga. Gak apa-apa lah kalau 1-2 butir, tapi habisin ya. Enggak. Enggak, tapi kalau misalnya gak habis bungkus gitu. Iya benar. Gitu sih. Jadi I think it's very important lu punya that relationship sama Tuhan sendiri. And you gotta cultivate it your own. Like it's not because other people are cultivating it or because other people are praising God. So it's supposed to be very personal and very your own, I think. Yeah. Absolutely. So we talk a lot about God gitu. Tapi gue penasaran sih, kayak lu sendiri pernah gak sih selama 23 tahun hidup lu ini melewati masa-masa yang sangat sulit banget? Sebenarnya kalau sangat sulit satu, aku rasa gak ada ya. Thank God. And I mean, makanya I always feel so blessed karena banyak hal di dunia ini aku rasa kalau aja satu hal diubah, I wouldn't be the person I am today. Right. Jadi makanya I'm so grateful of all the journeys that I've gone through, and then semua orang yang pernah aku temui, karena semuanya membuat aku be where I am now. Dan mungkin apa ya? Kalau titik terendah, gak ada satu. Cuman mungkin aku tuh pernah ada di periode dimana aku ngerasa flat banget, Kak. Jadi kayak I'm with my friends, but I don't feel happy. I'm talking to my family, but I feel empty. And then, I mean, I work and I got money, but I don't feel anything. I buy stuff, but I don't feel anything. Rasanya flat banget. Itu aku pernah kayak for several months. Actually, I think early this year. Wow. Yeah, I felt that way. Yang kayak bener-bener flat aja gitu. Terus kayak orang mau bilang aku, wah kamu ini ya berprestasi ya gini. Gak, I feel nothing. Aku selalu ngerasa flat dan kurang. Kayak I always feel like there's something missing. Kayak I need to do more, to be more. But then when I do something more and be more, juga rasanya flat-flat aja. Wow. Itu yang aku rasa kayak there's something wrong with me. When did you know kayak there's something wrong with you? Itu setelah udah going on for months. Triggernya gara-gara? Triggernya karena I was talking to my mom, and then aku bilang kayak, I said back again with the imposter syndrome. I feel like, I said I don't think I'm good enough, and like, terus my mom yang kayak, tapi kamu baru achieve ini loh, Aku kayak, enggak biasa aja gitu. Terus kayak mama aku ngomong satu hal yang menurut aku nampar banget, banyak-banyak bersyukur dia ngomong, karena tiap hari juga kamu bertumbuh loh. Dan semua yang kamu punya sekarang tuh it's also from God gitu. Jadi kalau kamu bilang kamu gak bagus, kamu gak ada pertumbuhan, kamu sama aja kayak lagi ngehina Tuhan gitu loh. Kayak ngehina, kok cuma bisa segini sih ngasihnya gitu. Gak boleh kayak gitu. Dan itu bikin aku kayak jadi kepikiran sih bahwa kayak iya bener sih, I need to be more grateful and for whatever it's worth. Karena banyak hal juga yang in the past mungkin yang aku question kenapa terjadi seperti itu, tapi answernya tuh gak saat itu. Tapi maybe in the next months or in the next years baru kayak ternyata ini semua tuh ada jawabannya ya gitu. Ternyata that's why it happened. Dan itu semua yang mungkin during those flat times, ketika aku ngerasa lagi flat itu mungkin belum ketemu jawabannya sampai sekarang, which is why I'm still figuring things out. Tapi maybe it will get answered in maybe next year or in the next 2 years. I don't know. Tapi itu semua pasti ada purpose-nya. Dan aku rasa semuanya udah disiapin sama yang di atas sih. Jadi I really believe that. Waktu nyokap lu kayak itu kan triggernya gitu ya. Nyokap lu bilang banyak-banyak bersyukur gitu. I don't know. Kalau misalnya dari sisi scientificnya, that few months itu bisa dibilang depression gak? Atau itu depression kan ada kayak kriterianya kan? Sure. Sebenarnya enggak juga sih, karena satu I don't have trouble sleeping. Okay. Jadi I wouldn't say I have depression. And then aku juga masih bisa fokus juga, nggak yang susah concentrating. Tapi memang lebih ngerasa gak sufficient aja sih. Dan aku rasa itu it can be because of stress, it can be because of social media again, because I keep on comparing myself to others and then to the standards. Can be multiple reasons. Tapi ya I guess yang membuat aku like my wake up call itu yaitu bahwa I need to be more grateful and be more. Ini orang tua aku selalu ngomong juga aku, be kinder to yourself.
be kinder to myself. Karena mereka aja sangat sayang sama aku. Jadi aku harus sayang banget sama diri aku sendiri gitu. And I guess itu yang sangat I need to be lebih sayang sama diri sendiri. Yeah. Lu pasti pernah dengar lah ya, kalau misalnya suara yang ada di kepala lu itu ada orangnya bentuknya di depan, lu gak akan mau temenan sama dia. You're so annoying. Yeah, true. So judgy, so condemning. But it lives in us gitu kan. Yeah. Dan sebenarnya menurut aku those inner voices and then hal-hal negatif sebenarnya kan secara manusiawi normal ya kita untuk punya itu semua. Karena kita sebagai manusia pasti gak mau we're trying to protect ourselves. Kita gak mau tersakiti, kita gak mau kehilangan. Jadi makanya those voices are there to protect us from doing stuff yang mungkin akan membuat kita do reckless things gitu loh. And then also make reckless decisions. Jadi it's totally normal. Cuman yang harus kita lakukan adalah kita lebih selektif dan lebih bisa ngefilter those voices. Jadi mana yang bisa didengar, mana yang baik, mana yang enggak, terus bisa difilter. Because I think the balance of both worlds is the right way of living kali ya. Jadi gak yang selalu overly positive juga gak bagus, but overly negative is also not good at least. Sebagai idola cilik, lu kan lu di entertainment dari umur 11 tahun. Yes. Jadi sekarang tuh berarti di entertainment udah 12 tahun 12 years, ya? Yeah, 12 years. It's longer than half of your life. Iya. Nah, banyak sekarang ini yang gue lihat idola cilik tuh yang stres kayak yang klasik itu si Home Alone lah, siapa Macaulay Culkin gitu. Iya. Namanya siapa? Macaulay Culkin. Jadi itu dia klasik banget. Belum lagi ada beberapa yang gue tahu juga yang kayak ended up in depressionnya parah banget gitu. What is their biggest struggle you think? Coming from dari lu sendiri yang pernah jadi idola cilik dan sekarang ini trying to move over to a more bukan lagi cilik lagi gitu. Iya. Mungkin ini kalau yang aku alamin dan teman-teman artis cilik, teman-temanku yang alamin juga, kita sering ngobrol. Oh, ada komunitasnya gitu ya? Lumayan lah. Kita kan teman dari kecil. Terus kayak ini jadi kayak ngobrol-ngobrol lah ada gitu. Kaci. Komunitas artis cilik Indonesia. Aku harus bikin kayaknya ya. Boleh sih ini buat bikin grup gitu ya. Kaci YGSD gitu ya. Komunitas artis cilik Indonesia yang sudah gede. Yang sudah gede, benar. Nanti ada standarnya gitu, harus minimal umur berapa masuk ke entertain gitu ya. Experience-nya CV-nya apa aja. Gitu. Udah ini baru bisa masuk komunitas ini gitu. Cuma mungkin kalau dari kita yang sering kita alamin, kita tuh kaget kali ya. Karena waktu anak-anak kan sebenarnya kita masih umur explore, umur main gitu. Tiba-tiba we got into this industry with all the responsibilities, and the attention, spotlight. And the spotlight, yeah. And the spotlight bukan cuma spotlight aja, and the expectation. Dan belum lagi kalau yang mom major gitu ya, maksudnya itu mama-mama yang jadi manager, itu mereka bakal, ayo bisa dong, lihat dong yang itu dia bisa gitu, kenapa lu nggak bisa? Ayo dong, you know, and the pushing, dan lu sendiri cuma pengen main, tapi now you have to work for the family. Benar. Yeah, it's crazy. Jadi kayak lebih kaget. Sama sebenarnya semua orang punya background beda-beda ya. Cuman kalau aku pribadi, I have supportive parents ya, and they never force me to be on stage or anything. Cuman mungkin yang jadi pressure buat aku tuh ekspektasi sosial kali ya. Karena semua assume-nya, especially being in the public scrutiny since I was 11, berarti sampai sekarang dari aku umur 11 sampai 23, semua orang tahu apa yang aku lakuin. Mau itu bagus, mau itu jelek. Jadi bener-bener gak ada space buat aku gagal atau aku salah. Misalnya salah apa ya? As simple as, I don't know, when you were a teenager, kan kita senangnya like to hang out with friends and then maybe I don't know, do teenager stuff. Itu buat aku tuh gak ada. Karena emang gak ada, as in lu gak bisa sama sekali dan gitu. Lu gak pergi sama sekali. Yes, karena satu mungkin I don't have the time-nya juga. Terus kedua, being in the public scrutiny is quite lumayan
Nah mungkin itu kali. Itu yang sih. membedakan lu umur 23 sekarang sama gue yang umur 23 sekarang. Ya, karena kayak gue di public scrutiny, maksudnya gue di public orang-orang udah tahu kalau misalnya gue public figure gitu ya. Tapi karena gue MTV dan belum ada sosial media saat itu, gila. Kayak happy aja ya. Wow. Bebas. Jadi itu yang wah beneran deh. Gue yang namanya clubbing, gue yang namanya maboknya ancur-ancuran banget. Bener-bener kayak gue inget gue pernah berdiri di atas. Jadi ada live music gitu, live band. Gue berdiri di atas drumnya mereka. Dan kayaknya sehari sebelumnya gue ngeliat fotonya Kurt Cobain yang crash di drum kit gitu. Jadi gue kayak menjatuhkan diri gitu deh. Gila, pokoknya rockstar banget karena ada logo, ada MTV-nya. Jadi gue kayak itu parah banget. Nah, aku kan idola cilik gitu. Aku inget banget dulu. I think I was underage. I was 17. And then I was sitting on this like table, sofa gitu, with my friends who are older than me. At that time aku nggak pernah sama sekali minum alkohol, nggak pernah sama sekali do like teenager stuff yang tadi the one that I was saying. Gak pernah gitu. Tapi di tablenya ada 1 botol minuman alkohol. I got so many backlash from that. Kayak orang like texting me and then like, kamu minum stuff like that. No way. And I feel like first of all, I didn't even drink. Terus kayak second of all, I mean, sure, maybe orang-orang niatnya baik ya. Cuman kan kadang you have to know the context first. Because at that time, it wasn't even my drink gitu. Jadi makanya mungkin itu juga sih yang jadi pressure. Itu salah satu contohnya ya. Kayak the pressure of always being perfect, of always being the nice one. You cannot really fail, you cannot really do like reckless stuff. Dan itu yang aku rasa aku gak ada space sama sekali buat do all of that. That's why Kak, ini I never said this in front of anyone. This is the beautiful thing. Have you ever tried to fail once? Have I ever tried to fail? Dan ketika you try to fail once, menurut gue, to fail once, and then actually it's not that bad. Yeah. Then you can be real. Then you can be authentic. Maybe that's something that I should do. Karena I'm so scared of, I don't know. Dan itu masalah gue juga. Dulu gue sangat apapun yang gue lakuin itu termotivasi dari fear. Iya. Dari ketakutan, bukan karena cinta, dari ketakutan. Jadi that's the reason kenapa gue menjatuhkan diri gue ke drum kit sambil mabok dan lain-lain. Sebenarnya bukan karena gue pengen kayak sebenarnya motivasinya nih, in all honesty, itu supaya gue pengen tetap diomongin sama orang lain supaya gue stay relevant dan gue gak pengen dilupakan sebagai seorang public figure. And it was out of fear. Everything that I do out of fear. Karena gue takut gak laku lagi, gue takut orang akan melupain gue dan tidak membicarakan tentang gue. Jadi even gue melakukan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang hancur, sesuatu yang itu, yang penting orang akan terus ngomongin gue. Interesting. I know. Jadi ini beda banget. Kalau lu harus terlihat perfect banget gitu kan. I have to be perfect. I have to be, karena bandingin dulu ciliknya tadi itu kayak bener-bener. Dan aku tuh bener-bener apa ya? That's why kalau orang bilang, did you have like the full teenage experience? I don't think so. Karena when I was in Melbourne, when people are out there clubbing, I don't even club. So like, dan pandemi juga lagi. Yeah, I didn't club. And then like, I don't know. Even until now, I'm like, kalau orang nanya, I mean, most of my friends, when during the weekends, they're like, okay, let's go out. Tapi for me, I don't really go out because, like, first of all, I never really had the chance to experience it. Yaudah, Chelsea, yuk minggu ini kita clubbing sama Om. Sama Om lagi ya, jadi gue gadun banget. Jangan. Tapi ya, I guess itu sih yang bikin, karena teman-teman aku yang at least lebih experience that, and then karena banyak teman aku yang entertain dari kecil tuh kayak aku jadinya, karena kita nggak bener-bener gak ada space buat explore ini itu, jadi ya udah kayak aku aja sampai sekarang. And I mean, if I'm being honest, ke orang nanya FOMO gak sih? Gak juga sih Kak sebenarnya. It's meh gitu. I mean but then I guess that contributes to why artis cilik banyak yang kayak becoming stressed out and like confused ya. Karena gak ada space buat kita gagal dan explore.
Dan parahnya sih Charles, gue ngerasa lo itu harus karena dari kecil tuh udah ada sebuah benchmark bahwa masuk di dunia entertainment, you need to be here, right? Apalagi sekarang semuanya serba analytics gitu. Jadi follower harus gini, subscriber harus gini, viewers harus begini, bla 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 bla. Itu dari metrik-metrik itu bakal ngedecide your value. Jadi gue ngerasa itu bahaya sekali. Banget. Very stressful. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika lu melakukan hal-hal yang buruk, orang likes-nya lebih banyak. Jadi malah you know I guess. Tapi I'm so thankful I don't ini sesuatu yang value orang tua aku ajarin juga. Gak pernah aku hidup based on those matrix ya. Kayak orang tua aku tuh gini. So good. Kayak mereka selalu bilang ke aku, buat apa misalnya attentionnya banyak, tapi kalau attentionnya bukan untuk hal yang baik. Jadi karena menurut mereka, what for? You're supposed to use your funnel your attention, the attention that you get itu untuk hal yang positif gitu loh. Karena kalau nggak, for what? Might as well you go somewhere and then turn off social media and just live your own life gitu loh. Daripada you use social media or you use your attention for something yang gak even meaningful or gak even bisa membantu orang kali ya, gak even positif gitu. Jadi makanya I guess from that aku bersyukur banget sih, gak pernah sama sekali ini likes segini, gak pernah kayak gitu. That's why I don't really know juga kayak about the analyticsnya gimana, gak terlalu tahu. That's so good. Andaikan gue punya orang tua sama seperti orang tua gue gak akan tuh jatuh-jatuhan gitu. Trying, karena gak ada impactnya juga. Tapi kan seru Kak, jadi cerita gak sih? Iya, bisa ceritain. It's a foolish, there you go. It's a failure story yang gue bisa belajar. Exactly. Karena for me, if people ask me like, do you have a foolish story? I'd be like, what? Maybe when I nearly nyalain alarm kebakaran, that's it gitu loh. Enggak sih, ciptain putus karena LDR juga menurut. It's also kind of foolish ya. Now that you put it out, yes, it's actually foolish. I'm so sorry to my ex if you're watching this. I'm so sorry. Putus karena LDR ketika lu lagi LDR, you know, really, that would be a story. Charles, jadi what can we expect from you? You know, apakah in acting, apakah in presenting, apakah in podcasting atau you know, singing? Like what do we expect from you now? Well, right now because I'm still figuring myself out, like I said. Gak ada satu industri yang aku udah fix banget aku bakalan fokus di nyanyi atau fokus di acting, itu enggak. Cuman yang jelas benang merahnya aku udah ketemu. I love storytelling like you said. I love storytelling, and then I also love sharing insights about humans and how we can understand humans. So I think that would be the central theme of the next stuff that I'm gonna be doing. I love that. Gue sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Chelsea tentang psikologi dan juga all the neuroscientific. Gue soalnya baca beberapa juga in order for me to become self-aware gitu. Okay, that's good. Dan how to use my brain effectively dan lain-lain gitu. Okay. Karena the neuroscience discovery yang baru-baru ini kayak bikin gue bisa nge-hack my brain banget gitu. True. And I've been using that a lot. You can use neuroscience to be more productive, more efficient in what you're doing, and I think that's what I really love the most about the subject. Betul. Jadi tapi sayang obrolan kita harus berlanjut di podcastnya lo. Podcast aku. Yes, gitu kan. Podcast lo apa namanya? Safe Space. Oh, safe Space gitu ya. Dan itu tentang apa? Basically, I mean depending on the guest, tapi aku selalu sesuai dengan namanya safe space. I want it to be a safe place where people can share stories about themselves, about insights they want to share, and definitely diving deep about human psychology as well. So I think becoming a safe space, just like the title.
Oke. Jadi biasanya tamunya kayak tiduran gitu, habis itu sambil dipijit gitu, refleksi. Kan kayak di psikolognya kantor psikiatris gitu ya, tiduran. Kayak Sigmund Freud gitu ya, gitu. Gitu Kak konsepnya. Itu konsepnya harus kayak gitu lagi. Harusnya gitu ya? Iya. Boleh banget, ntar aku infoin tim aku kali ya. Tolong ya. Kita jadi sediain sofa, habis itu gue tidur ya. Tidur gitu. Oke, so Daniel tell me about. Jadi gini Kak. That's actually a good concept. Of course. That's a good concept. Apalagi lu punya backgroundnya. Yeah, maybe I should do that. Yeah. Dan udah, gue kalau mau ngasih ide lagi nanti ikutin beneran, gue minta royalty dong. Anyway, thank you so much. Thank you Chelsea. so much for having me. Really appreciate your stories, dan gue seneng banget sih. Dan gue rasa again ya, maksudnya kita tadi kayak kalau misalnya if I can summarize our talk, nggak tahu ya kenapa baliknya ke si quarter life crisis ini gitu, yang banyak banget anak-anak di luar sana juga ngalamin gitu. Dan gue rasa quarter life crisis tuh nggak akan pernah terjadi kalau misalnya nggak ada comparison di sosial media. Menurut gue seperti itu, secara pribadi. And I think yang nyokap lu ajarin juga bener banget, secara apapun yang lo lakuin di dunia ini, apakah ada impactnya atau enggak. Tapi yang lebih parah, ketika menuju si quarter life crisis, lo mulai ngebandingin impact yang lo ciptakan. Walaupun itu secara positif, lo ngebandingin kayak, kok impact gue gak sebesar impactnya dia, Itu parah banget. Kok dia udah ngelakuin ini, dan ini, kok gue belum gitu. Padahal dia belum nyampe umur 25, dia masih umur 21. Kok dia udah bisa, Udahlah, everybody have their own race, and just stay true to your own path gitu, and your own pace. Dan keep praying gitu sih. Dan jangan khawatir kalau misalnya lo gak pernah dijaga sama Tuhan gitu. Burung-burung di udara ya dijaga sama Tuhan. Like what you said. So thank you Chelsea. Thank you so much for having me. Setiap tetangga kita selalu kita kasih souvenir ini. Wow. Gak usah dibuka ya. Yes. Langsung aja, ini isinya. Oh isinya itu, oke. Isinya ini ya, di dalamnya udah ada lilin. Dan basically filosofinya adalah gue ngerasa lo di rumah lo dengan nyokap bokap lo dan adik lo itu sudah ada sebuah pelita, pelita yang menerangi tetangga-tetangga sekitar. Jadi I hope and I pray that dengan journey lo ini, journey yang tidak sempurna ini, tapi lo nikmatin prosesnya, dan dari situ akan membuahkan sebuah hasil yang akan menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Amin. Terima kasih. Suka banget ini quotesnya, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Exactly. So yes, that's it. Thank you banget Agatha Chelsea. Thank you so much Kak Daniel for having me. Dan gue akan lanjut ya podcastan sama dia di Safe Space. So kalian jangan lupa untuk klik and subscribe YouTube channelnya Agatha Chelsea juga. Dan ya kalau boleh YouTube channel kita juga, tapi yang pastinya gue bersyukur banget karena kalian udah nonton dari awal sampai habis. Dan kalau misalnya ini berguna buat salah satu teman dari kalian atau tetangga kalian, jangan lupa untuk share video ini juga. So thank you, I'll see you guys again next week dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.